1511. Kori berkata kepada Damar, tutup mulutmu. Kemudian, dia buru-buru berkata, Yang Mulia, mohon jangan menganggapnya serius. Rai sudah terlalu banyak minum. Hammer menatap Damar dengan tatapan mengerikan, dia memikirkan sesuatu di dalam benaknya. Tepat pada saat itu, Damar tiba-tiba membuka matanya. Dia menatap Hammer dan membuka kelima jarinya ke arah belakang. Dari bawah istana, pedang naga Azure dan Dragon Sword keluar dalam sekejap. Saatnya beraksi. Thalia dan Lilia segera membuka Skywings mereka dan segera terbang menuju istana. Damar menatap Hammer, muncul rasa marah dan benci di matanya yang tak ada habisnya. Dia menatap Hammer dan berkata, Hammer, ternyata kamu masih seorang bajingan. Wosh! Terjadi keributan di istana. Damar mengatakan bahwa Hammer seorang bajingan di depan semua orang. Itu sama saja meminta mati. Kori tercengang. Dia akhirnya baru merasakan ada sesuatu yang salah sekarang. Hammer menatap Damar dengan mematikan dan tangannya memegang tongkat erat-erat. Cahaya datang dari kejauhan dan mendekat. Damar menatap Hammer dan berkata, hari ini, aku mewakili banyaknya makhluk hidup Eternal Planet yang mati, juga mewakili setiap peradaban yang kamu invasi. Aku akan mengambil nyawamu. Boom! Kemudian, dia tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan seluruh orang melompat. Kekuatan jiwa yang mengerikan menyebar, dan lapisan sisik emas Damar muncul. Aura pembunuh yang tak ada habisnya, aura pedang, aura energi, menyembur dalam sekejap. Ikat jiwa, Damar berbisik dan menghentakkan kakinya. Kemudian, Dragon Sword terbang ke tangannya. Pedang Damar melambai membelah udara. Tekanan yang terpancar membuat orang bergidik ngeri. Setelah itu, pedang Damar jatuh, hukum kehancuran menyembur dalam sekejap. Setelah lebih dari 20 hari, Damar telah membuat beberapa kemajuan dan memahami hukum kehancuran. Dia jauh lebih kuat daripada saat di planet Skyred sebelumnya. Kemudian, chi di tubuh Damar tiba-tiba meledak. Saat itu, istana runtuh dan orang-orang di dalam istana terpental jauh. Damar, Hammer tercengang. Sebenarnya, ketika Hammer bertanya, dia merasa ada yang tidak beres. Dia berpikir itu mungkin Damar. Namun, dia tetap semangat ketakutan saat Damar benar-benar muncul saat itu. Damar tidak tahu sejak mulai kapan dia berpura-pura menjadi Rai dan berhari-hari telah berada di bawah pengawasannya. Meskipun dia tahu bahwa Damar memiliki karakteristik magis, tapi dia tidak menyangka bahwa Damar memiliki keberanian besar seperti itu. Ini adalah Big Jade, namun, Damar benar-benar dapat melakukannya. Ketika Hammer sedang berpikir, terlihat pedang Damar yang menggila. Seberkas cahaya memancar di sekelilingnya. Tongkat penguasa di tangannya dikeluarkan. Red Sword yang panjang dan tipis melayang dalam sekejap. Kemudian, dia menyambutnya dengan pedang. Boom! Suara bertabrakan terdengar, dan seluruh istana meledak dalam sekejap. Beberapa orang di tengah-tengah tidak dapat melarikan diri dan langsung terpental oleh kekuatan itu. Mereka tidak tahu apakah mereka masih bisa hidup untuk esok hari atau mati hari ini. Wosh! Pedang Damar datang terlalu tiba-tiba. Ditambah dengan terobosan kekuatan Damar, meskipun Hammer telah mempersiapkan mentalnya, tetapi pada saat bentrokan yang sebenarnya, dia masih merasakan sakit yang tak ada habisnya dan terluka parah oleh pedang Damar. Boom! Hammer terus terpental mundur. Pada saat itu, di bawah reruntuhan istana, dia melihat dua sosok orang terbang di udara. Nyala api di badannya begitu berkilau membuat wajahnya sangat terkejut. Api panas menyapu seluruh kota Yara saat itu. Thalia melayang di udara dan api mengalir, membentuk Phoenix di sekitar Thalia. Pada saat itu, Thalia benar-benar seperti Phoenix. Dia melayang di udara, aura pedang yang mengerikan mengelilinginya, dan Phoenix Sword di tangannya memancarkan kilau yang membara. Dengan tenaga penuhnya, suhu seluruh kota Yara terus meningkat saat ini. Ini adalah kekuatan setelah karakteristik unik mencapai Uncommon level. Hammer hanya memiliki satu pemikiran. Dia tidak bisa menahannya. Dia tidak bisa menahan serangan gabungan Thalia dan Damar. Hammer, Thalia berkata, hari ini, untuk nyawa Eternal Planet yang tak terhitung jumlahnya dan untuk keselamatan kampung halamanku, hari ini adalah kematianmu. Phoenix Cut. Kemudian, Phoenix dengan api yang menyala-nyala langsung menekan dan Thalia memotong dengan pedangnya. Dengan tekanan yang diberikan, seluruh bangunan istana kekaisaran tidak dapat menahan suhu tinggi api Phoenix pada saat ini dan langsung berubah menjadi abu. Pada saat ini,
seluruh istana kekaisaran tampaknya diselimuti oleh hukum api. Boom! Nyala api tak berujung memerahkan warna langit. Di kota Yara, banyak orang berlarian keluar. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit. Kemudian, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Di istana kekaisaran kerajaan Jiglan, ada nyala api yang menjulang tinggi dan suhu kota Yara terus meningkat. Dengan Thalia yang menebas hammer dan menjatuhkannya, nyala api menyelimuti seluruh istana kekaisaran dalam sekejap. "Mati kamu!" teriakan Thalia bergema saat itu. Nyala api yang bergolak mengarah ke bawah. Chi pedang yang bergerak bebas dalam jangkauan api. Banyak hal di sekitar sana berubah menjadi abu oleh Thalia. Boom! Pada saat itu, kekuatan Chi yang luar biasa muncul dari tengah istana kekaisaran dan orang itu berkata, "Orang Big Jade dapat dengan mudah membunuh orang luar sepertimu." Wosh! Pada saat itu, sebuah kekuatan Chi melonjak, dan energi kuat berwarna biru bergejolak. Rasa dingin mulai meningkat dengan cepat. Tiba-tiba, salju tebal turun di sekitar sana. Namun, salju itu dengan cepat mencair saat menyentuh api Phoenix. Kekuatan hukum yang mengerikan melonjak, dan seseorang muncul dari bawah. Api dan es bertabrakan pada saat ini, warna merah menyala dan biru tua bersatu di udara dengan gelombang energi yang mengerikan. Seluruh istana kekaisaran mulai hancur. Damar menduga kejadian ini. Saat Hammer merasa panik di dalam istana kekaisaran, ternyata juga ada ahli bela diri Uncomon level yang bersembunyi. Menurut data dari Satya, orang ini bernama Fasya, seorang ahli bela diri lama dari Uncomon level. Dia tidak tergabung dalam kerajaan atau kelompok apapun. Dia adalah tipe orang yang bertindak sendiri. Dia lahir di kerajaan Jiglan, jadi dia berteman dengan Hammer. Dia masih memiliki rasa nasionalisme. Karakteristiknya adalah karakteristik langka di antara karakteristik air dan es. Dia dapat mengendalikan berbagai perubahan air. Teknik bela dirinya adalah lembut dan bertahan. Ketika mereka berdua bertabrakan, Damar mengambil pedang naga Azure dan menghempas Hammer lagi. Karena dia sudah menyerang, dia tidak bisa membiarkan Hammer hidup. Boom! Sisi kemas menutupi seluruh tubuhnya, dan seluruh chi-nya terkunci di Hammer. Hammer berubah menjadi cahaya keemasan dan terpental dari istana kekaisaran yang hancur ke kota Jikwal di bawah. Selain bayi di Aula Fogo, sebagian besar orang di kota Jiglan adalah ahli bela diri Peak Unding Flame. Penglihatan mereka sangat baik. Pada saat ini, mereka dapat melihat kejadian itu dengan jelas dan semua orang tercengang. Raja mereka dikejar dengan pedang oleh seseorang. Selain itu, raja mereka memiliki keberadaan yang tak terkalahkan di hati mereka. Namun, mereka tidak memiliki niat untuk membantu, mereka hanya ingin melarikan diri. Tabrakan antara dua ahli bela diri Uncomon level di langit membuat mereka terkejut. Gary berdiri di atas sebuah bangunan. Dia memandang Thalia yang sedang terbang dan bergumam, apakah ini adalah kekuatan karakteristik unik yang telah mencapai Uncomon level? Ini telah melampaui sebagian besar ahli bela diri Uncomon level. Kemudian, matanya tertuju pada Hammer yang ada di dekatnya. Hammer adalah fokus utamanya. Semua Big Jade tahu bahwa ada sesuatu antara Satya dan Hammer. Kerajaan kedua belah pihak sering terjadi konflik di perbatasan mereka. Meskipun dalam bidang ekonomi belum sepenuhnya terputus, tapi itu karena mereka terjebak di sana. Dia berharap Hammer akan mati dan kerajaan Jiglan akan mundur dari 10 kerajaan. Dengan begitu, kerajaan Palet sebagai kerajaan tetangganya akan mendapatkan sumber daya kerajaan Jiglan dan bahkan beberapa planet pribadi orang kerajaan Jiglan akan dikendalikan oleh mereka. Itu adalah sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Hah, saat Gary sedang menunggu kematian Hammer, tiba-tiba muncul suatu aura saat itu. Kenapa penjaga naga ada di sini? Gary tercengang. Bersambung. 1512. Damar dan yang lainnya sangat cepat dalam melakukan penyerangan ini. Bahkan jika dunia ini memiliki alat transportasi yang cukup cepat, tapi butuh waktu bagi Uncomon level untuk mendukung Hammer. Selama Damar dan yang lainnya bisa menyelesaikan Hammer saat ini, maka tidak akan ada masalah. Namun sekarang, aura beberapa Uncomon level meningkat dari segala arah, disertai dengan belasan aura tahap penyelesaian. Sepertinya ada 6 orang. Ada 6 orang Uncomon level. Ini semua adalah kemampuan bertarung Uncomon level dari penjaga naga. Penjaga naga dalam ahli bela diri Uncomon level berada di depan semua kerajaan di Big Jade. Bahkan kerajaan Swinton yang terkuat tidak memiliki ahli bela diri Uncomon level seperti penjaga naga.
Penjaga naga bertanggung jawab atas rangkaian eksternal Big Jade. Suara tawa yang menggila bergema dan berkata, orang luar kecil, beraninya menyerang Uncomon level Big Jade tanpa menanyakan persetujuan kami terlebih dulu. Suara itu terdengar, dan sosok seseorang tiba-tiba melayang di langit. Dia mengenakan jubah emas dengan pola naga. Di era 7 dewa tidak keluar, setelah Blade Berserker menghilang, Big Jade adalah salah satu ahli bela diri terhebat. Dia memiliki pedang yang sangat besar di punggungnya. Bilahnya hampir menutupi seluruh tubuhnya, tapi itu terlihat ringan saat ini. Dia tiba-tiba terbang ke udara dan berkata dengan senyuman jahat, pemilik tulang naga, aku susah sekali menemukanmu. Namun akhirnya, kamu datang sendiri kepadaku. Di udara Damar terus terbang, sayapnya melebar, dan dia langsung menuju Hammer. Dia merasakan aura yang meningkat di sekelilingnya dan mulai khawatir. Dia telah bersembunyi begitu lama. Bagaimana mungkin dia menyerah hanya untuk kesempatan seperti itu? Kamu harus mati. Damar berteriak, kakinya menghentakkan lagi, dan Chi mulai melonjak. Pada saat itu, hukum kematian menyebar ke seluruh Chi-nya, seolah-olah akan menghancurkan kota. Orang lain bisa merasa sangat ketakutan hanya dengan melihat ini. Kamu tidak bisa membunuhku. Melihat penjaga naga di sekitarnya yang terus mendekat, Hammer berkata dengan penuh semangat, Damar, kamu akan mati di sini. Kamu dan gadis yang memiliki tulang Phoenix Ni akan mati di sini. Aku akan tetap hidup dan merebut kampung halamanmu. Saat dia melarikan diri, dia menyeringai dan berbisik, jangan khawatirkan wanitamu. Wanita dengan karakteristik kehidupan itu, aku akan memperbudaknya. Bagaimanapun, dia pemilik karakteristik unik. Dia akan menjadi budakku. Aku akan membantumu merawatnya dengan baik. Aku akan membunuh semua orang di bumi, kecuali yang berbakat. Tamatlah riwayatmu. Tamat. Kemudian, 4-5 orang mulai bergegas menuju Damar. Di mata mereka hanya ada tulang naga. Mata Jupiter penuh dengan kegembiraan dan berkata, nak, besar sekali nyalimu. Namun, hanya sampai di sini saja. Kamu harus mati di sini hari ini. Mereka yang menghentikanku akan mati. Damar berteriak, dan Dragon Sword-nya tiba-tiba mengacung. Hammer adalah satu-satunya fokus di matanya saat ini. Mati. Damar tidak takut sama sekali menghadapi pengepungan begitu banyak Uncomon level. Kekuatan Chi-nya terus meningkat. Potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya tersebar darinya, dan semua karakteristik dilepaskan pada saat itu. Dia mencoba yang terbaik dan merelakan hidupnya. Percuma saja, Jupiter tersenyum. Dia dengan cepat mendekati Damar. Dia tampak memiliki sesuatu yang tajam. Karakteristik penetrasi. Ini adalah karakteristik yang sangat langka. Saat dia mendekati Damar, dia memegang pedang besar di tangannya. Dengan kekuatan yang menakutkan, bangunan-bangunan di bawahnya mulai runtuh terus-menerus, dan bayangan seseorang yang sangat tajam mulai berlari ke pusat pertempuran mereka. Tang! Damar mengangkat pedangnya. Dia hanya merasakan kekuatan Chi yang brutal melonjak. Seluruh tubuhnya terbelah oleh pedang dan benar-benar menjauh dari Hammer. Wosh! Dia dengan terpaksa berhenti terbang. Dia tidak memedulikan darah di sudut mulutnya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Hammer. Wajah Hammer menunjukkan senyuman jahat dan berkata, Damar, tamat kamu sekarang. Penjaga naga ditambah Hammer, totalnya ada 7 orang. 7 orang Uncomon level. Karena Damar pemilik tulang naga, persyaratannya untuk memasuki Uncomon level terlalu sulit. Disebutkan bahwa dapat memasuki Uncomon level hanya dengan memahami hukum. Damar memahami hukum kehancuran, membutuhkan beberapa waktu untuk dia benar-benar bisa menguasai kekuatan hukum. Namun, dia tidak bisa melakukannya. Dia harus menghabiskan sangat banyak waktu untuk memahami semua hukum yang sesuai dengan karakteristiknya sebelum dia bisa memasuki Uncomon level. Dia sekarang harus menghadapi 7 ahli bela diri Uncomon level. Di sisi lain, Thalia memiliki keunggulan, tetapi karena pembatasan karakteristik, Thalia sebenarnya agak terhambat. Untuk sementara, dia masih mengalami beberapa kesulitan dalam mencoba menyelesaikan Fasya. Di sisi lain, Damar harus menghadapi pengepungan 7 orang. Di antara mereka ada ahli bela diri hebat seperti Jupiter. Terlalu sulit untuk membunuh Hammer di bawah pengepungan mereka. Damar sangat cemas. Hammer sudah dilindungi sekarang. Baru saja Hammer membuat Damar gagal membunuhnya dengan mengandalkan keunggulan kecepatan karakteristik cahaya. Damar menghela napas panjang. Sekarang, semuanya harus dipertimbangkan dalam jangka panjang.
Dia telah membuat keputusan untuk menukarkan hidupnya dengan Hammer. Karena masalah mata iblis, sebenarnya dia adalah orang yang sekarat. Dia siap mati. Selama Hammer mati dan koordinat bumi tidak terekspos, bumi tak akan ada masalah. Semuanya akan baik-baik saja. Oh, ternyata benar. Jupiter memandang Damar dan berkata, dia memang seorang tulang naga. Menggabungkan 3 teknik bela diri. Immortal Unding Flame yang kekuatannya tidak lebih lemah dari ahli bela diri Uncomon level. Kamu, benar-benar wadah yang sempurna. Damar menjilat darah dari sudut mulutnya. Dia menatap Jupiter dan berkata, aku akan ikut denganmu jika Hammer mati. Haha, pada saat ini, Jupiter terkekeh dan berkata, apakah kamu pikir kamu masih memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku? Orang luar, mengapa kamu ingin membunuh Hammer? Kenapa? Karena dia membunuh tanpa pandang bulu terhadap orang-orang tak bersalah. Damar berkata dengan senyuman dingin. Karena, aku adalah pemilik tulang naga. Aku tidak peduli siapa kamu. Hammer akan mati hari ini. Jika kamu menghentikannya, kamu juga akan mati. Bicara omong kosong, Jupiter berkata dengan pedang di tangannya, jika kamu mencapai Uncomon level, mungkin kamu bisa mengatakan itu padaku. Sayangnya, kamu masih terlalu lemah. Aku bilang, kamu tidak bisa menghentikanku. Jika kamu ingin menghentikanku, aku akan menghancurkan penjaga naga. Jika Big Jade menghentikanku, aku akan menghancurkan Big Jade. Damar mengatakan ini dengan nada yang penuh ancaman. Dengan kekuatan Chi-nya yang menggila, pemahamannya tentang hukum kehancuran meningkat pesat saat ini. Chi-nya melonjak, Chi pembunuh meluap dan kekuatan kehancurannya menjadi semakin kuat. Pada saat itu, dia seperti dewa iblis yang datang ke dunia. Hukum kehancuran. Jupiter berkata, kamu tidak memiliki kesempatan. Datanglah padaku dan jadi wajah untukku. Itu merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi wadah kembalinya Dewa Naga. Kamu bisa menghentikanku hari ini jika aku mati. Jika tidak, suatu hari, aku akan menghancurkan Gunung Burayas dan membuat penjaga naga seperti Big Jade. Damar berkata dengan penuh intimidasi. Dragon Sword di tangannya mengeluarkan suara bisikan. Bawa dia, Jupiter berteriak. 5 orang mengelilingi Damar dalam sekejap. Damar, kamu tidak bisa kabur, ujar Iwong. Lagi dan lagi kukatakan, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Damar berkata, namun, jika kamu terus menyerang seperti ini, lakukanlah yang terbaik. Kepung dia, sekarang. Wosh, siapa yang mau kalian kepung? Hah. Pada saat ini, terdengar sebuah suara dari langit. Sesosok orang muncul dari langit. Dia seperti diselimuti oleh kabut, membuat orang tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Bersambung, 1513. Orang tersebut membawa sejilid buku. Halaman-halaman buku itu terbuka dan dia mengeluarkan pena. Kemudian, beberapa suara samar terdengar di seluruh kota Yara. Rakana, karena kesedihan yang tak ada habisnya, memikirkan masa lalu, dan segera memilih untuk bunuh diri. Suaranya bergema di udara. Pada saat yang sama, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan pada sosok orang di udara itu. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya tidak tahan memuntahkan darah. Pada saat yang sama, dia menulis sesuatu dengan cepat. Saat dia menulis, Rakana sangat tercengang. Dia merasakan kesedihan yang tak berujung menyelimuti dirinya. Semua hal yang dia alami dari masa kanak-kanak hingga dewasa muncul di benaknya saat ini. Rakana memegang belatinya dengan sangat erat. Berhenti, Rakana. Pada saat itu, Jupiter merasakan ada yang salah. Dia berbisik untuk menyadarkan Rakana. Kamu tidak bisa menghentikan takdir. Pada saat ini, suara Yani terdengar di udara. Iya, saat dia berkata seperti itu, Rakana mengangkat belatinya dan menikam lehernya. Kemudian, seluruh tubuhnya terjatuh dan napasnya berhenti. Sontak semua orang yang melihat ke arah medan perang tercengang. Tiba-tiba kilat dan guntur muncul di atas langit saat itu. Hujan darah mulai turun. Uncomon level yang jatuh dari langit, membuat langit menangis. Seorang ahli bela diri Uncomon level, bunuh diri tanpa alasan. Ini ulah Uncomon level yang baru saja turun dari langit. Ini sangat aneh, terutama Jupiter. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia marah dan berteriak, pergi dan bunuh gadis kecil itu. Damar. Pada saat yang sama, Jupiter menatap Damar dan berkata, hari ini, aku bunuh kamu. Wosh. Pada saat ini, sosok berdarah selalu dibicarakan di kota.
Hampir dalam sekejap, dia mencapai bagian belakang Hammer. Hammer juga terkejut dengan kematian Rakana yang tiba-tiba. Pada saat itu, dia tidak bereaksi sama sekali. Ketika dia merasakan seseorang menusuknya, dia terkejut. Cahaya keemasan di tubuhnya berkelap-kelip dan ingin melarikan diri dalam sejenak. Namun kemudian, Wendy menikamnya tepat di jantungnya. Death Sword langsung menembusnya. Cahaya keemasan Hammer tiba-tiba muncul dan meninggalkan tempatnya dalam sekejap. Dia menutupi dadanya dan gemetar seluruh tubuh. Wendy berlumuran darah dan membuka teknik Sura. Dia mengangkat Death Sword miliknya dan menunjuk Jupiter yang tidak jauh darinya. Jika kamu mengarahkan pedangmu ke Damar lagi, aku akan membunuhmu. Jupiter sangat terkejut. Dia melihat api Phoenix di kejauhan dan Yani di udara. Kemudian, matanya tertuju pada Wendy. 3 karakteristik unik yang memasuki Uncomon level. Ditambah Damar, jadi ada 4 orang. Informasi yang didapatkan sebelumnya adalah bahwa Damar sebanding dengan Uncomon level, tapi dia belum masuk Uncomon level. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu kurang dari sebulan, semua orang ini telah memasuki Uncomon level. Kalian, orang-orang luar, keberadaan kalian benar-benar telah mengancam keselamatan Big Jade. Jupiter berkata dengan penuh kecemasan, penjaga naga, dengarkan perintah, bunuh mereka semua tanpa ampun. Jupiter yang tercengang, Damar juga tercengang. Thalia memasuki Uncomon level dengan kesempatan dan kebutuhan yang dia dapatkan. Namun, dia tidak tahu apa yang dialami Wendy dan Yani hingga mereka berhasil memasuki Uncomon level. Tentu saja, dia tidak punya waktu untuk bertanya dan tidak punya kesempatan untuk terlalu banyak berpikir saat ini. Dia memandang Hammer dan mengerutkan kening. Wendy diam-diam menusuknya, tetapi itu masih belum cukup membunuh Hammer. Meskipun dia memuntahkan darah dan kekuatan Chi-nya menurun, dia masih selamat. Dia menggertakkan giginya dan tidak berniat memberi Hammer kesempatan apapun. Dia hanya ingin menyerangnya. Jupiter berteriak, Damar, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri dengan beberapa orang yang membantumu ini. Hari ini, kamu mengganggu orang Big Jade. Maka mati adalah satu-satunya hal untuk kalian. Orang Big Jade pikir mereka sangat agung. Pada saat ini suara datang terdengar dari luar kota. Sosok itu kembali berkata, tapi mereka tidak sadar kalau yang seharusnya mati adalah mereka. Tidak lama kemudian, ada potongan-potongan kertas yang berterbangan di udara. Dengan munculnya kertas-kertas itu, Damar mengangkat alisnya. Di gerbang menara kota Yara, beberapa orang sedang bertarung. Pada saat yang sama, potongan-potongan kertas jatuh ke tanah. Jupiter melihat ke kejauhan dan berkata, Lutfi. Benar sekali, yang datang adalah Lutfi dan Guntur. Hahaha, Damar, bersembunyilah di belakangku. Aku sudah menembus Uncomon level. Hari ini, aku tidak perlu bantuanmu. Kamu beristirahatlah dengan nyaman di belakang. Suara tawa bangga Guntur terdengar. Tak lama kemudian, dia sudah berada di samping Damar. Damar tercengang ketika melihat penampilan Guntur. Guntur sama seperti Lutfi. Dia bertelanjang dada dan hanya memakai celana pendek. Sekarang Guntur memiliki perut besar, seolah-olah dia telah hamil selama beberapa bulan. Meskipun Guntur telanjang, tapi tidak ada masalah memamerkan tubuhnya yang sedikit aneh. Mereka tahu Guntur sudah lama menghilang tanpa kabar, tapi mereka tidak menyangka dia bisa menjadi seperti ini ketika kembali. Tentu saja, yang paling mengejutkan Damar adalah fakta bahwa Guntur telah melampaui dirinya dan berhasil mencapai Uncomon level. Dia dan Lilia ada saat satunya yang tersisa belum ada harapan mencapai tingkat lebih lanjut dalam perjalanan ini. Mereka masih dalam kekuatan Immortal Unding Flame. Lutfi melihat sekeliling, menjilat bibirnya dan berkata, aku hanya akan membunuh seorang ahli bela diri Uncomon level dengan tanganku sendiri. Tanpa diduga, sekarang satu sudah mati dan satu terluka parah. Ya ampun, 3 ahli bela diri Uncomon level karakteristik unik yang berada di luar dugaanku dan ditambah diriku sekarang totalnya 6 orang. Setelah berbicara seperti itu, Lutfi menatap Damar dan berkata, kamu pasti Damar yang dikatakan oleh Guntur. Hari ini, apakah kamu ingin membuat kekacauan besar dan menghancurkan penjaga naga? Di dekatnya, mata Jupiter berkedip. Meskipun Hammer belum mati sekarang, tapi sepertinya dia sudah tidak bisa bertarung. Jika Hammer tetap dihitung dan Rakana yang mati diabaikan, mereka jumlahnya 6 lawan 6 sekarang. Kekuatan mengerikan Thalia, kekuatan takdir Yani, kekuatan Damar dan yang lainnya, mereka mampu membuat penjaga naga ketar-ketir.
Damar yang terus-menerus menguasai hukum kehancuran mungkin berada di urutan kedua setelah Lutfi. Mereka berdua punya karakteristik magis, mereka ahli dalam urusan ledakan. Jika dia 1 lawan 1, tidak ada jaminan pasti untuk mengalahkan Lutfi. Karakteristik unik di sisi musuh tidak bisa dikalahkan oleh penjaga naga. Dilihat dari waktu yang singkat, dia tahu bahwa mereka dirugikan dalam perang ini. Kamu ingin menjadi musuh Big Jade? Jupiter memandang Damar dengan tatapan dan senyuman dingin. Kemudian dia kembali berkata, "Nak, jika kamu melakukannya, aku berjanji bahwa pasukan Big Jade akan datang ke bumi mulai besok." Koordinat bumi adalah... Jupiter mengatakan koordinat bumi. Pupil mata Damar menyusut tiba-tiba saat mendengarkan itu. Dia akhirnya tahu mengapa penjaga naga muncul di tempat ini. Jelas bahwa Hammer merasa dirinya tidak aman. Setelah Damar menguasai hukum kehancuran, dia merasa Damar akan menyerang dirinya cepat atau lambat. Dia tidak bisa duduk diam saja dan lebih dahulu memberitahu koordinat bumi serta apa yang terjadi dengan Big Jade kepada penjaga naga. Tujuan dia sangat sederhana, mencari perlindungan dari penjaga naga. Penjaga naga tahu bahwa Damar pasti akan menyerang Hammer agar tidak mengekspos koordinat bumi. Jadi, penjaga naga menetap di kota Yara dan menunggu Damar melakukannya. Ketika Damar mulai menyerang, dia jatuh ke dalam penyergapan penjaga naga. Ketika Jupiter menyebutkan koordinat bumi, Damar akhirnya benar-benar mengerti alasannya. Dia mengangkat kepalanya, menatap Jupiter dan berkata, "Aku hanya ingin melindungi kampung halamanku. Tidak pernah ingin menjadi musuh Big Jade, tetapi kamu tidak mengizinkannya. Kamu pikir aku barang yang bisa kamu rebut dan kamu jadikan sebagai wadah." Setelah berkata seperti itu, Damar menatap Lutfi dan berkata, "Hari ini, kita buat penjaga naga terhapus dari sejarah Big Jade." Bersambung, 1514. Bagus sekali, Lutfi berkata dengan begitu gembira, "Kita buat kekacauan besar. Kita tidak punya banyak waktu di sini. Yang terdekat dari sini adalah kerajaan Palet, tetapi hanya ada Satya di sana yang merupakan seorang ahli bela diri Uncomon level. Dia juga butuh waktu untuk datang, tapi kita hanya memiliki waktu setengah jam." Kemudian, Lutfi berkata, "Aku beri kalian waktu 15 menit untuk menyingkirkan yang lainnya." Kemudian kepung Jupiter. "Hari ini, bunuh penjaga naga." Setelah itu, dia tiba-tiba mengeluarkan 2 pedang di punggungnya dan berkata, "Jupiter, kamu dan aku telah bertarung selama ribuan tahun. Hari ini, aku akan menebasmu di tanah kampung halamanmu. Ingat, ini baru permulaan. Aku akan menghancurkan Big Jade dengan tanganku sendiri." Kemudian, dia berteriak, "Ledakan! Boom, boom, boom!" Suara ledakan yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh kota Jiglan saat ini. Potongan kertas yang tak terhitung jumlahnya berterbangan sekarang dan mulai meledak. Lutfi tidak seperti Damar. Damar tidak bisa menyerang orang biasa. Namun, peradaban Lutfi telah dihancurkan Big Jade tidak tahu sudah beberapa kali. Di antara mereka dan orang-orang Big Jade adalah musuh bebuyutan. Jika ada 1 orang Big Jade, dia akan membunuh 1 orang itu. Jeritan dari bawah terdengar dan banyak orang mulai melarikan diri dengan munculnya ledakan itu. Guntur menatap Damar dan berkata, "Cobalah menahan diri dan jangan berusaha terlalu keras. Aku telah menemukan solusi untuk mata iblis. Selama mata tidak terbuka sepenuhnya, aku dapat membantumu menghilangkannya." Kemudian, dia bergegas menyerang dengan aura mematikan yang keluar dari tubuhnya. Dia memilih ahli bela diri Uncomon level yang terlihat paling lemah. Pada saat yang sama, pertempuran antara Thalia dan Fasya masih terus berlanjut. Pada saat itu, Fasya sepenuhnya ditekan oleh Thalia. Ini hanya masalah waktu saja. Pertempuran Uncomon level berada di titik terpanasnya. Lilia berdiri di istana terapung dan melihat ke bawah dari waktu ke waktu. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam perang ini, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah tidak menambah masalah pada Damar dan yang lainnya. Adapun tetua Min Gemuen, dia sudah bersembunyi saat ini. Seluruh orang di kota Yara berlarian dengan begitu panik. Pertempuran Uncomon level tidak tahu sudah selama bertahun-tahun tidak terjadi di Big Jade. Lutfi sering datang ke Big Jade untuk melakukan sesuatu, tetapi dia jarang berkonflik dengan ahli bela diri Uncomon level Big Jade. Begitu seorang ahli bela diri Uncomon level muncul, dia akan menggunakan karakteristiknya untuk pergi dan menghindar. Kali ini, perang 12 orang ahli bela diri Uncomon level benar-benar terjadi dan membuat semua orang pontang-panting menyelamatkan diri.
Damar menatap Jupiter dan menahan perasaan ingin membunuhnya sekarang. Dia mengayunkan Dragon Sword dan pedang itu terus berputar. Dia menyerang Iwong dengan mengendalikan karakteristik jiwanya. Damar menjentikkan jarinya. Tak, tubuhnya dalam sekejap bergeser dan berubah posisi. Dia muncul di depan Hammer yang sedang memulihkan diri. Hammer ditikam begitu dalam oleh Wendy, tetapi dia tidak langsung mati. Dia berpikir bahwa penjaga naga bisa cukup menjaganya. Namun bagaimanapun juga, dia tidak pernah berpikir bahwa Damar dan kelompoknya akan membuat kemajuan pesat seperti itu. Terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa Damar dan yang lainnya akan memiliki hubungan dengan Luthi hanya dalam 1 bulan. Penjaga naga tampaknya tidak bisa melindunginya. Damar, Iwong meraung. Jangan meremehkan orang. Dia ingin menerobos serangan Dragon Sword dan menyelamatkan Hammer. Namun, Dragon Sword dan hukum kematian saling terkait. Damar mengendalikannya di udara yang membuatnya tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Sekarang semuanya disebabkan olehmu. Aku telah mengatakan berkali-kali bahwa aku tidak berniat menjadi musuh Big Jade. Namun, karena kamu ingin mendorongku berlawanan dengan Big Jade, maka, aku akan membuatmu puas. Damar membelakangi Iwong dan berkata dengan tenang. Ketika aku selesai membunuh Hammer, aku akan datang untuk membunuhmu. Dia menatap Hammer dengan tatapan mematikan dan berkata, waktu kematianmu telah datang. Melihat keinginan membunuh sengit Damar, mata berdarah Damar dan sisi emasnya perlahan berubah jadi berwarna merah. Hammer merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia adalah orang Big Jade. Dia adalah ahli bela diri Uncomon level. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang berdiri di puncak alam semesta. Semua orang memujanya dimanapun dia berada, dan tidak ada yang berani menatap langsung ke arahnya. Dia bisa dibilang salah satu manusia terkuat yang berjalan di alam semesta ini. Mati, dia tidak pernah memikirkan hal ini. Dia telah menginvasi peradaban yang tak terhitung jumlahnya dan membantai banyak nyawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati suatu hari nanti. Dia seseorang dengan keahlian tinggi yang berada di 8 planet utama. Mereka yang ingin berurusan dengannya akan dihukum oleh seluruh Big Jade. Penjaga naga hanya tidak peduli dengan bagaimana Big Jade bertarung di dalamnya. Namun, jika secara eksternal, mereka akan bersatu. Hammer awalnya bersemangat karena ada penjaga naga di sisinya, tidak ada yang perlu dia takuti. Hanya saja sekarang situasi berubah drastis. Dia merasa seperti dia benar-benar akan mati sekarang. Damar, kamu tidak bisa membunuhku. Hammer berkata, aku telah memberitahu penjaga naga dan Jupiter koordinatnya. Jika kamu membunuhku, aku akan mendorong kampung halamanmu ke jurang maut. Jika aku tidak membunuhmu, kamu tidak akan menyerang kampung halamanku. Damar tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu mengerti? Karena kamu dan penjaga naga ingin mendorongku untuk berlawanan dengan Big Jade, maka aku akan melakukannya. Damar berteriak dengan marah, kamu dan Jupiter pantas mati. Siapapun yang membahayakan bumi, meskipun jauh, mereka pasti akan mati. Kemudian, dia mencibir, aku kirim kamu untuk bertemu Ellie. Kamu rindu dia, kan? Setelah itu, pedang naga Azurit tiba-tiba menekan dan memotong leher Hammer. Chi yang mengerikan bersatu dengan lonjakan Chi pedang. Langit berangin dan darah bermuncratan. Hari ini, 2 ahli bela diri Uncomon level telah mati. Kepala Hammer berguling ke samping, matanya masih terbuka terlihat marah dan tidak rela. Setelah memotong Hammer, Damar menoleh dan menatap Iwong. Dia berkata, sekarang semua ini disebabkan olehmu. Sejak tiba di kota SW, aku telah mengatakannya beberapa kali padamu, kan? Aku tidak ingin menjadi musuh Big Jade. Namun lagi dan lagi, kamu memaksaku untuk melawanmu. Kamu ingin membunuhku dan menggunakanku sebagai wadah. Kenapa? Damar berkata, karena kamu penjaga naga, karena kamu orang Big Jade. Karena kalian orang Big Jade jadi merasa diri kalian lebih tinggi. Karena kalian lahir lebih awal, peradabannya lebih awal, jadi bisa membunuh orang sesuka hati. Pola pikir macam apa itu? Kemudian, dia tersenyum dingin dan berkata, sekarang, aku lebih kuat darimu, jadi aku akan memotongmu. Chi terus-terus melonjak di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia berjalan dan datang ke depan Iwong dalam sekejap. Kamu, hanyalah wadah, seru Iwong. Kemudian, Damar menebasnya. Asap mengerikan menyelimuti dan kekuatan hukum melonjak langsung ke Damar. Iwong sangat kuat, dia lebih kuat dari Hammer.
Bagaimanapun juga, dia adalah orang terkuat nomor 2 di penjaga naga. Namun, Damar yang sekarang tidak sama dengan Damar yang ada di kota SW. Setelah setengah bulan dan mendapat pembelajaran pada waktu itu, kendalinya terhadap hukum kehancuran telah sangat meningkat. Dia dapat saja dengan mudah menghancurkan seluruh dunia dan membuat orang ketakutan. Dia bukan Uncomon level, tapi kemampuan bertarungnya tidak lebih buruk dari beberapa pria kuat Uncomon level. Iwong tidak takut sama sekali. Hanya ada rasa semangat tanpa akhir di matanya ketika dia menatap Damar. Dengan menggenggam Damar, keyakinan hatinya dapat terwujud. Dia melakukan yang terbaik untuk melawan Damar. Pertempuran Uncomon level terjadi di segala penjuru kota Yara. Banyak orang di kota Yara melarikan diri, termasuk Gary. Bersambung, 1515. Dia bergegas keluar dari kota Yara, dan menoleh kembali ke arah kota Yara. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran ini akan berkembang menjadi pertempuran yang begitu besar dan luar biasa. 2 orang tewas dalam perang. Sekarang 6 lawan 5. Dia sudah tidak ingat kapan terakhir kali Big Jade memiliki ahli bela diri Uncomon level yang mati. Menurut catatan sejarah, terakhir kali ahli bela diri Uncomon level Big Jade mati adalah pada saat ada Blade Berserker. Kini 2 orang telah terbunuh dalam perang. Cukup banyak Uncomon level di Big Jade. Bagaimanapun, dia tidak menyangka bahwa begitu banyak orang dari kelompok Damar yang memasuki Uncomon level. Yang dia tahu adalah bahwa masalah ini berada di luar kendali kerajaan Palet. Dia membuat panggilan dengan Satya dan menampilkan situasi di sana pada saat yang bersamaan. Melihat situasi perang yang terjadi di dalam kota, Satya merenung dan berkata, Damar dan yang lainnya sudah menyelesaikan penjaga naga. Bagaimana dengan Lutfi? Kapan mereka menjadi kerjasama? Yang mulia, pada saat itu dia berbisik, sekarang, Rakana dan Hammer telah mati. Damar dan yang lainnya termasuk Lutfi adalah orang luar, lalu mereka sekarang sedang melawan penjaga naga, Anda harus membuat keputusan. Bagaimana caranya aku membuat pilihan? Satya berteriak dengan marah. Aku harus menjadi orang pertama yang datang. Apa yang harus aku lakukan setelah datang? Bertarung bersama Damar dan yang lainnya. Jika tidak menyerang, apa yang akan penjaga naga pikirkan tentang kita? Raja harus tetap mengikuti jalan. Apapun yang terjadi, keputusan ada di tangan Raja. Gary berkata sambil mengerutkan kening. Baiklah, aku mengerti. Aku akan datang dahulu baru dibicarakan lagi nanti. Seru Satya, lalu dia menutup komunikatornya. Tidak hanya Gary yang memperlihatkan situasi perang ini kepada Satya, tetapi juga oleh orang-orang dari semua kerajaan mengirimkannya kabarnya ke kerajaan mereka sendiri. Seluruh Big Jade dengan cepat mendapatkan informasi itu dalam waktu yang singkat. Kemudian, mobil dan pesawat yang tak terhitung jumlahnya mulai berangkat dari berbagai tempat, dan mereka bergegas menuju kota Yara. Semua yang datang adalah Uncomon level. 6 orang Uncomon level memasuki Big Jade dan membunuh 2 ahli bela diri Uncomon level Big Jade. Ini memiliki dampak besar pada Big Jade. Jika Damar dan yang lainnya tidak mati, bagaimana dengan prestise Big Jade nanti? Seorang Lutfi saja bisa membuat kepala mereka ingin meledak, belum lagi beberapa orang dengan karakteristik unik itu. Langit Big Jade terhalang oleh kekuatan yang tak terlihat. Kota Yara menjadi pusat Big Jade saat itu. Damar dan Iwong bertarung dengan begitu hebat. Namun, selain Damar dan Iwong, Lutfi dan Jupiter, pertempuran Uncomon level lainnya, Wendy maupun Thalia, mereka semua memiliki keunggulan mutlak. Tentu saja, yang paling mengejutkan adalah Guntur. Karakteristiknya memang hanya wabah, tapi itu merupakan salah satu karakteristik langka. Namun, dia baru saja memasuki Uncomon level, lawan yang dia pilih adalah yang terlemah di antara penjaga naga. Orang itu hanya bisa bertahan di hadapan Guntur, bahkan dia tidak bisa melakukan serangan lebih dahulu. Guntur unggul mutlak. Dalam beberapa menit, seluruh tubuh si penjaga naga terluka. Selain karakteristik di dalam tubuhnya, Guntur tampaknya juga memiliki aliran energi yang sangat aneh. Matilah kamu di tanganku, seru Guntur sambil memancarkan senyum jahat di wajahnya. Tombak panjang di tangannya langsung menusuk secara membabi buta. Bangunan yang ada di sekitarnya pun tak hentinya terkorosi akibat serangan tombak itu. Kekuatan hukum yang Guntur miliki saat ini seolah mampu merusak segala sesuatu yang ada di dunia ini. Namun, hal yang mencengangkan adalah saat tombak itu digunakan untuk menyerang. Bagaimana tidak,
muncul sebuah energi warna abu yang seolah mengalir di seluruh bagian tombak. Energi tersebut sangat lemah, jejak yang ditinggalkannya pun tidak berbekas. Bahkan, siapapun yang ada di sampingnya sangat sulit untuk menyadarinya. Namun, hal yang berbeda dirasakan oleh lawan yang Guntur hadapi. Kengerian pun terpancar di wajahnya. Dia merasa telah menjadi target utama, sama sekali tidak bisa berkutik. Srok, tombak milik Guntur pun menembus dada lawannya. Blar, kilat dan guntur menyambar lagi dan lagi di atas langit. Kota Yara hari ini, setidaknya ada 3 kali hujan darah dalam waktu yang cukup singkat. Skala seperti ini tentu saja sangat mengejutkan. Ahli bela diri Uncomon level lagi-lagi tewas dalam pertempuran. Jupiter yang saat ini sedang bertempur dengan Lutfi tiba-tiba terkejut dan menoleh ke belakang ke arah Guntur. Kedua matanya nampak terbelalak. Ditambah dengan dirinya, total ada 6 ahli bela diri dengan kultivasi tingkat Uncomon level yang penjaga naga miliki. Dan sampai detik ini, sudah ada 2 orang yang tewas dalam pertempuran. Jupiter pun dibuat menggila. Namun, demi mendapatkan damar dan menghidupkan kembali pendiri penjaga naga, semua pengorbanan yang mereka lakukan saat ini sangat sepadan. Hanya saja, pada saat ini tetap saja ada kesedihan yang dirasakan di hati, suara yang dikeluarkannya pun terdengar serak dan berat. Guntur mengangkat tombaknya dan mengangkat pria itu tepat di atas kepalanya. Awaf! Darah segar terus mengalir ke seluruh bagian tombak. Darah pun tak hentinya keluar dari mulut pria itu, nafasnya pun kini semakin lemah. Dia menatap Guntur dengan jejak ketakutan yang tak ada habisnya di 2 bola matanya. Saat matanya melihat jelas sosok Guntur, sebuah teriakan pun keluar dari mulutnya. Dewa kekacauan! Dewa kekacauan! Teriaknya. Brak! Guntur langsung melemparkannya ke samping. Suara teriakan pria itu pun tak lagi terdengar. Namun, semua orang sudah terlanjur mendengarnya. Guntur nampak membelai gagang tombak dengan satu tangannya. Lalu, dia menyeringai dan menjilat darah yang mengalir di tombaknya itu. Dengan raut wajah yang tenang, dia memperhatikan sekeliling, senyum jahat pun terpancar di wajahnya. Entah kenapa, saat ini dia terlihat seperti bukan dirinya yang biasanya. Karakteristik jiwa sudah diaktifkan oleh Damar sedari tadi, tentu saja dia memperhatikan kondisi Guntur saat ini. Saat pertempuran berlangsung, Guntur seolah berubah menjadi orang lain yang tidak pernah Damar kenal sebelumnya. Bahkan, muncul kengerian di hati Damar untuk saat ini. Siapa? Giliran selanjutnya, Guntur nampak memperhatikan sekeliling, tak lama, tatapannya pun jatuh ke arah Wendy. Dan terakhir, tatapannya kini jatuh pada lawan yang sedang bertempur dengan Wendy. Wus! Guntur pun mulai bergerak, dengan memegang tombak di tangannya, dia melesat ke arah Wendy. Siapapun tidak akan menyangka. Muncul sebuah kabut dari masing-masing tubuh ahli bela diri dengan kultivasi tingkat Uncomon level yang telah tewas. Baik itu Rakana, Hammer ataupun pria yang barusan tewas di tangan Guntur. Kabut-kabut itu nampak melayang dan bergerak menuju arah Guntur. Perut Guntur pun mendadak membesar 2 kali lipat dari biasanya. Blar, tepat pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba terjatuh dari udara dan menabrak tanah. Di daratan, entah sudah berapa banyak bangunan rumah yang runtuh akibat pertempuran yang terjadi. Orang-orang yang di dalamnya pun sudah dievakuasi sejak awal. Di dalam sebuah bangunan, nampak lubang besar berada di tengahnya. Lubang tersebut sangat dalam dan gelap, asap hitam yang tak terhitung jumlahnya pun melayang di mana-mana. Semua ini akibat ganasnya kobaran nyala api Phoenix. Di bagian inti lubang, tampak Fasya sedang memuntahkan darah. Dia terlihat setengah berlutut di tanah dengan keadaan tubuhnya yang menghitam hangus. Senjata yang ada di tangannya seolah turut menopang tubuhnya agar tetap mampu bertahan. Dalam keadaan tak berdaya, dia menatap ke arah langit. Sejak dimulainya pertempuran, dia terus bertarung dengan Thalia hingga detik ini. Jika dilihat dari aspek pengendalian karakteristik air miliknya seharusnya mampu menahan karakteristik api milik Thalia. Tapi nyatanya, api Phoenix tak tertandingi, bersambung. 1516. Karakteristik airnya tidak mampu melawan api Phoenix meski dirinya jelas-jelas memiliki kultivasi tingkat Uncomon level. Bahkan dalam hal menahan serangan saja dia tidak mampu melakukannya. Ini merupakan salah satu keistimewaan dari kekuatan karakteristik unik setelah mencapai tingkat Uncomon level.
Kobaran api masih terus menyala di sekitar Thalia. Dia tampak seperti burung phoenix yang turun ke dunia, pedang panjangnya pun mulai menekan perlahan. Kamu akan menjadi ahli bela diri Uncomon level keempat yang akan mati, sahut Thalia dengan lembut. Hammer, Rakana, Uncomon level yang tewas di tangan Guntur, dan sekarang Fasya. Dengan sigap, Thalia mengayunkan pedangnya ke arah pria itu. Cukup, hentikan. Tepat pada saat ini, terdengar suara seseorang yang membuat Thalia terhenti. Sebuah bayangan hitam nampak mendekat dari arah kejauhan. Dari dalam tubuhnya, keluar sebuah aura yang sangat mengerikan. Kekuatan hukum berdesir kuat. Di udara, seolah-olah muncul sebuah gelombang tak berbentuk dan dinding udara yang tak terlihat sedang mengisolasi api Phoenix milik Thalia. Sosok bayangan hitam ini muncul dengan mengenakan topeng di wajahnya. Namun, meski begitu, Damar bisa mengenalinya hanya dengan sekali tatap saja. Pria yang mengenakan topeng itu adalah pemilik Black Market yang ada di Gunung Sirium. Pria bertopeng itu nampak menengadahkan kepalanya. Lutfi, sudah ada 3 orang yang tewas dalam pertempuran kali ini, bukankah tujuanmu sudah tercapai? Sudah, cukup hentikan semua ini. Seiring berjalannya waktu, akan ada banyak bantuan yang akan datang, jumlah kalian tidak akan mampu melawan mereka. Melihat pria bertopeng ini ikut campur, kerutan di kening Lutfi pun menebal. Dia pun segera menatap ke arah Damar. Hei bocah, bagaimana? Semua penjaga naga harus tewas di tempat ini, ucap Damar geram. Jupiter mengetahui titik koordinat bumi. Damar pun telah menahan kesabarannya untuk melakukan penyerangan saat ini. Bagaimana mungkin dia akan mundur begitu saja? Meski nyawanya harus melayang, tidak akan menjadi masalah. Oke, kalau begitu cepatlah, waktu kita tidak banyak, teriak Lutfi. Dia pun mengayunkan 2 pedangnya dengan cepat dan di saat yang bersamaan dengan gulungan kertas yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke tempat Jupiter berada. Aura tajam terus meningkat di sekujur tubuh Jupiter, senyuman licik pun terpancar di wajahnya. Hari ini, jangan harap kalian bisa kabur dari sini, ucapnya. 2 orang penjaga naga telah tewas dalam pertempuran, mana mungkin dia akan membiarkan Damar dan yang lainnya kabur semudah itu. Blar, blar. Tepat pada saat ini, lagi-lagi terdengar suara guntur dan kilat menyambar, hujan darah pun kembali turun. Tampaknya, mulai hari ini dan periode berikutnya, langit Big Jade tidak akan bisa kondusif. Hujan darah keempat telah turun di tanah Big Jade. Wendy dan Guntur bersatu dan berhasil membunuh Sati ahli bela diri lagi dengan kultivasi tingkat Uncomon level. Senyum jahat di wajah Guntur semakin menjadi-jadi, perutnya pun terlihat semakin membesar. Wendy memperhatikan aura asing yang ada di tubuh Guntur, alisnya pun nampak berkerut. Kamu baik-baik saja kan? Guntur balik menatap Wendy, senyuman mengerikan pun masih terpancar di wajahnya. Aku baik-baik saja, tidak perlu mengkhawatirkanku. Selanjutnya, siapa yang akan kita bunuh? Lonjakan, kematian. Tepat pada saat ini, terdengar suara teriakan dari arah yang berlawanan. Di udara, Damar yang tengah bertarung melawan Iwong saat ini, mulai mengaktifkan jurus lonjakan kematian. Dia ingin menghabisi Iwong dan kemudian dilanjutkan dengan menghabisi Jupiter dalam waktu yang singkat. Damar, teriak Wendy. Wajahnya pun seketika berubah. Semakin hebat energi Chi yang Damar gunakan, maka mata iblis akan semakin cepat menyerang tubuhnya. Semua orang yang berasal dari bumi nampak terkejut saat mengetahui Damar akan mengaktifkan mata iblis. Namun, hal yang mengejutkan mereka adalah aura Damar masih tak kunjung meningkat. Kerutan di kening Damar semakin menebal, dia merasa ada sebuah kekuatan yang tak terlihat sedang menekan bagian punggungnya. Hal itu tentu saja membuatnya tak bisa menggunakan jurus lonjakan kematian. Wajah Damar nampak suram, situasi ini benar-benar membuatnya kesal dan tak berguna. Di saat kritis seperti ini, dia justru tidak bisa melakukan yang terbaik. Hanya perlu 1 langkah lagi untuk mencapai tujuannya. Dengan tewasnya Jupiter, itu artinya tujuannya selama ini bisa selesai. Hammer si bajingan tengik itu justru membocorkan rahasia mengenai koordinat bumi pada Jupiter untuk melindungi diri sendiri. Jika bukan karena kehadiran Lutfi bersamanya saat ini, mungkin misi Damar kali ini akan berakhir dengan kegagalan. Jika tidak memanfaatkan bantuan Lutfi untuk membunuh Jupiter, dalam waktu singkat Damar dan yang lainnya mustahil akan mampu melawan karakteristik air yang Jupiter miliki. Selama pertempuran berlangsung, Damar bisa merasakan jika kekuatan bertempur Jupiter dan Lutfi sangat mengerikan.
Jika dibandingkan dengan kekuatan bertempur Thalia dan yang lainnya tentunya lebih jauh di atas satu tingkat daripada mereka. Lagi pula, setelah pertempuran ini selesai, mereka akan benar-benar berseteru dengan Big Jade. Apa mungkin bumi mampu menghadapi kemurkaan Big Jade? Jika pasukan Big Jade melakukan invasi terhadap bumi, bagaimana bumi akan menghadapi mereka? Memangnya bumi bisa melawannya? Damar dan yang lainnya tahu. Jika untuk saat ini merekalah harapan satu-satunya bumi, mereka tidak mempunyai nyali untuk bertaruh. Sekalipun kehilangan nyawa, mereka wajib hukumnya menghabisi Jupiter dan membasmi semua penjaga naga yang ada. Oleh sebab itu, Damar ingin bertempur mati-matian. Dia ingin mengeluarkan segenap kekuatannya dengan menggunakan jurus lonjakan kematian. Bertempur habis-habisan hanyalah satu-satunya jalan yang bisa dilakukannya saat ini. Selama Jupiter tewas, tidak masalah jika dirinya juga ikut tewas. Yang terpenting, masih ada Lutfi bersama mereka. Dia bisa membawa sahabat-sahabatnya kabur dari situasi genting ini. Namun, dia tidak bisa menggunakan jurus yang menjadi andalannya itu. Dia tidak yakin akan mampu mengalahkan Jupiter hanya menggunakan kekuatannya saat ini. Lutfi, tepat pada saat ini, terdengar suara lirih dari pemilik Black Market di Gunung Sirium. Sudah ada 4 orang yang tewas. Apa masih belum cukup? Apa kamu masih ingin memaksaku melakukannya? Lutfi pun membalasnya dengan makian. Dasar pria bertopeng sialan. Kamu pikir aku tidak tahu siapa kamu sebenarnya? Hari ini, aku akan membuat masalah ini semakin besar. Jupiter dan kawanannya sudah lama mengincarku dan ingin membunuhku. Apapun yang terjadi, aku harus memenggal kepalanya. Jika kamu tidak terima, silakan lawan gadis Phoenix itu terlebih dulu. Ucapnya. Baik, jika itu memang keinginanmu, ucap pemilik Black Market Gunung Sirium. Kalau begitu, hari ini, tidak ada yang boleh pergi dari tempat ini. Selesai mengatakannya, dia menginjakkan kakinya ke tanah. Kekuatan hukumnya tiba-tiba melonjak, udara di sekitar menjadi semakin padat, membuat api Phoenix sepenuhnya berada dalam kendali kekuatan hukumnya. Karakteristik yang dia miliki cukup istimewa, kekuatannya juga sangat kuat. Saat mendarat di tanah, jari jemari di kedua tangannya tak hentinya membuat simbol-simbol tertentu. Dalam waktu tertentu, dia juga sempat memukulkan tangannya ke atas tanah sehingga muncul seperti sebuah formasi segel di atasnya. Dan dalam sekejap, sebuah cahaya keemasan mulai terpancar keluar. Dewa Matahari yang agung. Lalu kemudian, dia mulai merapalkan beberapa mantra. Aku ada pelayan setiamu, Lugus. Kampung halamanmu sedang diserang oleh makhluk asing. Mereka juga telah membunuh beberapa putramu. Aku mohon datanglah, beri mereka semua hukuman. Dan begitulah, dia tampak terus bergumam mengucapkan beberapa kalimat seperti mantra. Di sisi lain, Lutfi nampak curiga menatapnya. Hais, sudah gila kamu ya, zaman sudah seperti sekarang ini masih saja percaya dengan adanya dewa. 7 dewa, entah sudah berapa lama tidak muncul di dunia ini. Ini adalah semacam kepercayaan bagi sebagian besar orang yang ada di Big Jade. Bahkan, sampai ada di antara mereka yang menjadi pengikut setia para dewa tersebut. Namun bagi Lutfi sendiri, keberadaan 7 dewa hanyalah sebatas legenda saja, tidak bisa dipercaya. Yang dinamakan dengan Dewa Kekacauan hanyalah seorang tokoh yang pernah eksis di zaman lampau. Bisa diartikan, Dewa Kekacauan hanyalah orang-orang yang sedikit lebih kuat daripada orang pada umumnya. Dewa, tak lebih hanyalah sebuah karakter yang ada dalam dongeng. Bersambung, 1517. Namun, seiring dengan rapalan mantra yang diucapkan oleh Lugus, matahari yang ada di langit tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan. Seluruh langit menjadi sangat terang saat ini, aura yang membuat jiwa orang bergetar pun mulai menyebar ke semua penjuru Big Jade. Lutfi nampak tercengang, sedangkan Damar dan yang lainnya, tentu saja merasakan kengerian di hati mereka saat merasakan aura mengerikan ini. 200-300 km jauhnya di utara kota Yara, 2 sosok terlihat berjalan dengan cepat ke arah sumber pertempuran. Salah satunya berpakaian serba putih dengan pedang panjang di punggungnya. Ringdam, aku tidak pernah melihatmu sepanik ini sebelumnya. Kenapa kamu begitu panik? Hah? Bukankah kamu sempat meramal jika wanita yang kamu sukai itu sudah tak lagi berada di Big Jade? Apa dia sudah aman sekarang? Tanya pria berpakaian serba putih itu. Ringdam segera mengeluarkan sebuah buku dan menulis 1 baris kalimat di atasnya. Ada masalah yang muncul untuk saat ini.
Aku merasa dia akan pergi untuk membalas dendam tanpa mempedulikan lagi nyawanya. Terus apa masalahnya? Tanya pria berbusana serba putih itu sembari tersenyum. Oke, bukankah itu lebih mudah? Aku akan membantumu menyekapnya untuk tidak membiarkannya pergi membalas dendam. Guru, aku mohon cepatlah tolong mereka. Ringgam dengan cepat menulis beberapa baris setelahnya. Baiklah jika memang itu keinginanmu, sahut pria berbusana serba putih itu dengan tersenyum. Isyah, tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan menatap ke arah kejauhan. Di kejauhan, matahari terlihat begitu menyilaukan untuk saat ini. Sebuah aura menakutkan pun juga terasa, sekalipun dia berada di jarak yang sejauh ini. Sebenarnya siapa teman-temanmu itu? Bisa-bisanya mereka sampai menarik perhatian matahari seperti ini. Ucapnya sambil mengerutkan kening. Si bisu terlihat semakin panik. Melihat si bisu yang semakin panik, pria berbusana putih pun angkat bicara lagi. Tidak masalah, lagi pula sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Jangan-jangan kamu berhasil menemukanku, apa mungkin ada hubungannya dengan karakteristik ramalan yang kamu punya? Bisa jadi semua ini memang sudah ditakdirkan. Baiklah, aku akan menemanimu pergi ke sana. Selesai mengatakannya, dia meraih tangan si bisu dan dalam sekejap langsung lenyap dari lokasi. Mereka berdua telah melesat mendekati kota Yara. Di salah satu ruang di alam semesta, planet kosmos, terlihat sebuah kapal perang besar yang mengambang di luar planet kosmos. Tepat sekali, tidak lain adalah kapal milik Raya. Di lantai teratas kapal perang Raya, tampak seseorang yang sedang berlari terburu-buru. Kapten, setelah melakukan pemeriksaan terhadap planet kosmos, memang benar telah terjadi invasi pada planet ini. Bahkan, mereka menggunakan energi atom dalam penyerangannya. Sehingga, tidak terlihat ada satupun aura ataupun nyawa yang terdeteksi di planet ini. Peradaban planet kosmos sudah benar-benar hancur, ucapnya memberi laporan. Wajah Raya seketika berubah setelah menerima berita itu. Terus, bagaimana dengan jejak dari bajak laut Orion? Sejauh ini, tidak ditemukan adanya jejak dari bajak laut Orion. Jawab anak buah itu. Apa? Tepat pada saat ini, Dewa Mabuk mulai terlihat panik. Kerutan di alisnya semakin menebal. Aku merasa ada yang aneh dengan semua ini. Apa mungkin kita masuk dalam perangkap? Raya nampak merenung. Bajak laut Orion memang sedikit misterius. Meski mereka adalah bajak laut semesta, tapi sangat jauh berbeda dengan bajak laut pada umumnya. Aku dan Lutfi sempat curiga jika mereka sebenarnya adalah orang-orang Big Jade. Selain itu, dalam mitos yang beredar, mereka adalah pengikut setia dari Dewi Keberuntungan. Pada saat ini, Dewa Mabuk nampak menggelengkan kepalanya tak percaya. 7 dewa hanyalah tokoh yang ada dalam legenda. Selama bertahun-tahun tinggal di planet Skyred, belum pernah aku bertemu dengan mereka atau hanya sekedar melihat mereka muncul ke permukaan. Aku juga sama, belum pernah bertemu dengan mereka, sahut Raya tampak setuju. Tapi, setelah mengumpulkan beberapa informasi terpercaya, sebenarnya mereka benar-benar ada. Tepat pada saat ini, Sheila tiba-tiba memotong ucapan Raya. Aku pernah mengobrol dengan Dewa Great Soul. Dia biasa disebut dengan Dewa Tanah, bisa juga disebut dengan Dewa Great Soul. Seisi ruangan langsung menoleh ke arah Sheila secara bersamaan, termasuk Raya. Orang-orang Big Jade menganggap 7 dewa sebagai salah satu kepercayaan yang mereka anut. Hal yang sama pun terjadi pada para budak yang ada di planet Skyred. Sejak lahir ke dunia, mereka telah ditanamkan konsep tentang 7 dewa. Dan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap kerajaan dalam mendidik setiap keturunan antar generasi. Selain itu, setiap kerajaan memiliki perbedaan dalam menganut kepercayaan terhadap dewa. Misalnya seperti kerajaan Andorian, sebagian besar penduduk di kerajaan tersebut percaya pada Dewi Keberuntungan. Oleh karena itu, sejak usia dini, mereka telah mendidik anak-anak mereka dengan menjadikan Dewi Keberuntungan sebagai kepercayaan yang mereka anut. Mereka mendoktrin jika Dewi Keberuntungan benar-benar ada, serta segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak lain adalah anugerah yang diberikan oleh Dewi Keberuntungan. Sebagai contoh lain adalah Kerajaan Swinton. Sebagai kerajaan terkuat yang pernah ada, penduduk kerajaan tersebut telah menganut kepercayaan terhadap 2 dewa sekaligus, Dewa Matahari dan Dewa Tanah. Namun, mengenai mitos yang beredar akhir-akhir ini, 7 dewa sedang merencanakan pembunuhan Dewa Kekacauan. Mereka menyebut keberadaan Dewa Kekacauan hanya akan merugikan dan merusak tatanan dunia. Itu merupakan mitos terakhir yang tersebar untuk saat ini. Tapi entah,
sudah sejak kapan mitos ini beredar di kalangan penduduk Big Jade? Big Jade terkadang juga memiliki beberapa keajaiban, ya tentu saja keajaiban mengenai para dewa yang mereka anut. Namun setelah melakukan beberapa penyelidikan, hal-hal keajaiban tersebut dilakukan oleh mereka-mereka yang mengatasnamakan sebagai penganut setia para dewa. Raya sebenarnya juga sempat curiga, atau lebih tepatnya pernah berasumsi jika sebenarnya keberadaan 7 dewa memang ada. Namun, setiap manusia atau makhluk di dunia ini pasti memiliki batas rentang hidup. Sedangkan batas rentang hidup yang dimiliki oleh orang-orang Big Jade relatif panjang dibandingkan makhluk lain karena adanya teknologi canggih dan gen yang sempurna. Namun pada akhirnya mereka semua juga akan mati. Oleh sebab itu, Raya merasa keberadaan 7 dewa tidak benar-benar ada. Alasan kenapa orang-orang Big Jade sangat mempercayai 7 dewa tidak lain hanyalah sebagai sarana untuk menguasai suatu daerah semata. 10 kerajaan merupakan penguasa dan pengendali sebenarnya dari sistem tatanan yang ada di Big Jade. Merekalah yang mengendalikan keseluruhan galaksi ini. Tapi, pada saat ini, Sheila justru mengatakan jika keberadaan 7 dewa benar-benar nyata. Tentu saja pernyataan tersebut membuat Raya sulit mencernanya. "Apa katamu?" sahut Raya menatap ke arah Sheila. Sheila pun mencoba memberikan penjelasan diawali dengan menatap ke arah Dewa Mabuk. "Aku ingat, sebelumnya pernah membahas hal ini denganmu. Big Jade bukanlah sesederhana yang kalian pikirkan. Aku adalah pengikut setia Dewa Great Soul, kalian harusnya tahu itu," ucap Sheila. "Ah, jadi," jawab Dewa Mabuk. "Jadi, kamu pernah berbicara dengannya?" "Ya," sahut Sheila. "Aku adalah orang kedua yang menjadi ahli bela diri dengan kultivasi Uncomon level setelah Blade Berserker. Aku pun bisa menjadi orang Big Jade. Dan tepat pada saat itu, aku diberitahu jika terpilih menjadi salah satu pengikut Dewa Great Soul. Aku pun diundang ke piramida Dewa Great Soul. Aku ditugaskan menjadi mata Dewa Great Soul untuk mengawasi apa yang terjadi di Big Jade. Hal ini semata-mata dilakukan untuk menjaga ketentraman hubungan antara Big Jade dan planet Skyred," ucap Sheila panjang lebar. "Jika mitos itu memang benar, dengan kata lain bajak laut angkasa Orion benar-benar adalah pengikut setia Dewi Keberuntungan," sahut Raya dengan kerutan di keningnya. Kemudian, dia teringat akan sesuatu. Selain itu, Kerajaan Jiglan adalah salah satu penganut Dewi Keberuntungan, dan Damar bergerak menyerang Hammer, apa mungkin dia akan bersambung. 1518. Di sisi lain, di tempat terjadinya pertempuran panas, di kota Yara, matahari terus memancarkan cahaya menyilaukan yang tak berujung. Semua orang yang ada di lokasi sedang memperhatikan pemilik Black Market Gunung Sirium. Kedua pedang Lutfi nampak bergetar, dia merasakan aura mengerikan yang tiada habisnya. "Hei nak, kita harus pergi dari sini." Si sialan itu adalah ahli bela diri Uncomon level dari kerajaan Swinton dan juga salah satu wadah dari Dewa Matahari. Dengan kata lain, 7 dewa masih eksis di dunia ini, kita harus cepat pergi dari sini, ucap Lutfi. "Kamu tidak akan bisa kabur dari sini," teriak Jupiter. Raut wajah Damar nampak suram, dia geram menatap Jupiter yang saat ini sedang menyerang Lutfi. "Pergi dari sini." Lutfi sangat mengagungkan keberadaan tulang naga. Hal itu yang membuatnya bertaruh dan berada di pihak Damar serta yang lainnya. Hari ini, Damar dan anggotanya telah menewaskan orang-orang ahli bela diri Big Jade dengan kultivasi Uncomon level. Berdasarkan sikap Big Jade terhadap dunia luar, mereka pasti akan menjadi buronan hingga ke ujung dunia sekalipun. Jika Jupiter belum tewas, maka koordinat bumi akan terus diketahui. Dan untuk memaksa Damar dan yang lainnya muncul ke permukaan, Jupiter pasti akan melakukan segala cara, termasuk menyerang bumi. "Kamu harus mati," teriak Damar, tapi dirinya justru tidak mempunyai niatan untuk pergi. Sayap di punggungnya malah terbentang lebar dan tatapannya tertuju pada Jupiter. Talia dan yang lainnya sangat memahami bagaimana watak Damar. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berniat untuk meninggalkan lokasi. Blar, tepat pada saat ini, seluruh cahaya menyilaukan tiba-tiba menghilang secara perlahan. Cahaya keemasan itu pun mulai memasuki tubuh Lugus. Lugus menengadahkan kepalanya, matanya nampak sehitam tinta, aura yang dimilikinya pun benar-benar berubah, sangat berbeda dengan sebelumnya. Dia melihat sekeliling dengan seksama, dan ketika tatapannya tepat tertuju pada Damar serta yang lainnya, nampak sedikit keterkejutan di wajahnya. "Hehe, ada begitu banyak karakteristik unik di sini." Dia terkejut. "Ya,
namun hanya sebatas terkejut saja. Di raut wajahnya masih nampak sebuah senyuman licik. Kemudian, dia lantas mengangkat kedua tangannya dan sedikit bergumam, "Aku tahu siapa kamu sebenarnya, berani-beraninya orang luar sepertimu membunuh orang-orangku." Belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Guntur yang berdiri tak jauh darinya. Lebih tepatnya, kedua matanya nampak memperhatikan perut Guntur yang membesar. "Titan, kamu tidak lagi bersembunyi di kegelapan. Kamu berpikir untuk bangkit kembali," ucapnya. Seiring dengan perubahan aura yang ada pada diri Lugus, pertempuran antar Uncomon level pun berhenti untuk sementara waktu. Semua mata tertuju pada diri Lugus saat ini. Damar dan yang lainnya pun juga terkejut. Damar tentu saja bisa mengetahui dengan jelas jika kalimat yang Lugus lontarkan tertuju pada Guntur. Dia pun melirik ke arah Guntur, tawa jahat di wajah sahabatnya itu semakin terlihat, suaranya mulai sedikit melengking, seolah-olah bukan Guntur yang dia kenal. Dia mengeluarkan suara yang berbeda dengan Guntur, "Helos. Sudah lama waktu berlalu, kamu masih tetap sama seperti dulu. Saat pertempuran ini berlangsung, aku sudah mengira jika kamu akan datang. Dan ternyata, benar bukan dugaanku." Semua orang pun nampak tercengang saat mendengar nama itu. Helos, nama Dewa Matahari, tidak diragukan lagi, sesuai dengan dugaan Damar sebelumnya. Guntur yang sekarang bukanlah Guntur yang sebelumnya dia kenal. Ada sesuatu yang salah dalam diri Guntur saat ini. Dan menurut apa yang dikatakan Guntur sebelumnya mengenai menyingkirkan mata iblis, tidak salah lagi, nama Titan yang Dewa Matahari sebutkan, besar kemungkinan adalah pencipta mata iblis, Dewa Kekacauan. Mata Damar nampak dingin menatap ke arah Guntur. "Guntur, kemana Guntur? Hei bocah." Tepat pada saat ini Guntur membuka suaranya, "Kamu berani menatapku dengan tatapan membunuh seperti itu? Kamu berani menantang orang-orang Big Jade dengan kekuatanmu yang seperti ini? Dasar bodoh." Pada kenyataannya, Titan nampak tak berdaya saat ini. Dia telah memilih Guntur sebagai wadah untuknya bangkit ke dunia. Saat bertemu Guntur di awal, dia menyadari jika Guntur sama sekali tidak takut akan kematian. Dan ternyata, Damar dan kawanannya merupakan tipikal yang sama dengan Guntur. "Kamu tenang saja, Guntur dalam keadaan baik-baik saja. Hanya saja untuk sementara waktu aku menempati pikirannya," sahut Titan. "Sekarang, lebih baik kita memikirkan bagaimana cara meninggalkan tempat ini." "Meninggalkan tempat ini?" Senyum licik terpancar di wajah Lugus. "Kamu pikir, dengan kehadiranku di sini sekarang, kalian bisa pergi meninggalkan tempat ini? Tidak perlu berlagak sok, kehadiranmu di sini juga tidak memakai tubuh aslimu kan?" sahut Guntur dengan ekspresi menghina. "Tapi, begini saja sudah cukup untuk menghentikan kalian semua. Ada begitu banyak orang luar dengan karakteristik unik yang mencapai tingkat kultivasi Uncomon level. Jika membiarkan mereka hidup, cepat atau lambat hanya akan menyebabkan bencana," ucap Dewa Matahari. "Setelah bantuan datang, hanya ada satu pilihan untuk kalian semua, mati." Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah Jupiter yang ada di sampingnya. "Bocah pemilik tulang naga ini aku serahkan padamu. Aku tahu kalian para penjaga naga tidak menganut kepercayaan apapun, tapi pertempuran kali ini melibatkan keselamatan Big Jade. Aku memberikanmu kesempatan untuk membangkitkan kembali pimpinanmu. Dan aku harap, kamu bisa mengerahkan semua kemampuan terbaikmu," ucap Dewa Matahari kemudian. Setelah mengatakannya, dia nampak berhenti sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya. "Dari ingatan pengikut setiaku ini, tampaknya kamu mengetahui sebuah koordinat yang ada di alam semesta ini. Dan titik koordinat itu yang menyebabkan orang-orang luar ini membunuh beberapa ahli bela diri Uncomon level." Tanyanya kemudian pada Jupiter. "Bukan urusanmu," sahut Jupiter sambil menatap ke arah Helos. Mendengar percakapan mereka berdua, hati Damar mulai tergerak. Tampaknya, orang-orang Big Jade sama sekali tidak menghormati dewa selain dewa yang tengah dianutnya. Setidaknya, dari sikap dingin Jupiter, dia tahu jika pria itu tidak peduli dengan keberadaan Dewa Matahari. Keberadaan planet utama tentu saja hanya sebatas penikmatan untuk diri sendiri di mata Jupiter. Atau dengan kata lain, juga untuk para penjaga naga lainnya. Sebenarnya, Hammer tidak memiliki niatan untuk memberitahu titik koordinat itu pada penjaga naga. Namun, setelah berada di titik lemahnya, karena khawatir akan dibunuh oleh Damar, maka barulah Hammer meminta bantuan penjaga naga untuk melindungi dirinya. Tapi,
Siapa sangka jika Thalia dan beberapa lainnya sukses mencapai kultivasi tingkat Uncomon level. Selain itu, mereka mendapatkan bantuan dari Lutfi, yang pada akhirnya tetap saja menyebabkan Hammer tewas di tangan Damar. Namun, Jupiter memilih untuk tidak memberitahu Helos. Hal ini tentu saja kabar baik untuk Damar. Meski begitu, Helos sama sekali tidak terlihat marah, dia tetap saja menatap Jupiter. Kalau begitu, bagaimana jika kita bersatu untuk menghentikan mereka? Tunggu setelah bala bantuan Big Jade datang, kita habisi mereka satu persatu. Aku hanya menginginkan orang itu, ucapnya sambil menatap Damar. Aku bisa saja memberikannya padamu, ucap Helos. Tentu saja akan sangat menguntungkan bagi Big Jade jika orang itu tidak bangkit. Baiklah, sahut Jupiter sambil menatap Damar. Tatapannya penuh dengan aura membunuh. Kita harus pergi dari sini, ucap Guntur pada Damar. Sekarang bukan saatnya untuk habis-habisan melawan mereka. Masih banyak kesempatan untuk kita menghancurkan mereka semua. Aku sudah bilang, kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Tepat pada saat ini, Helos perlahan melangkah maju. Kedua tangannya bersedekap dan tatapan matanya nampak memperhatikan sekeliling. Dalam sekejap, tekanan aura mengerikan mulai muncul ke permukaan. Seluruh kota Yara seolah sedang berada dalam kendalinya. Bersambung.